kedua dari keempat ya, ini unit kompetensi yang keempat dari penyelia halal yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Ini M74 PHI 00041. Jadi di SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya tentang kompetensi dari penyelia halal. Ya tadi sudah ya kita singgung ya bahwa yang pertama kompetensi yang pertama menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya sudah nggih. Kemudian yang kedua menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Kemudian yang ketiga barusan tadi dengan saya mengawasi bahan, proses dan produk halal. Nah, yang keempat adalah melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ya, ini jadi M74 PHI 000042. Nah, nanti jenengan bisa ya melihat sendiri di SKKN-nya ya 21 tahun 2022. Ya, jadi penting ya juga bahwa penyelia halal itu bisa melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ya, jadi ini di apa Kepkaban ya BPJPH nomor 24 2023 juga bahwa ya di kurikulum ya pelatihan penyelia halal ini ya 2.4 melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, nanti ada tiga hal ya, tiga hal ada tiga KUK. Eh, yang pertama ya mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi agar bisa melakukan penanganan, maka harus bisa mengidentifikasi ya produk-produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Lalu kemudian KUK yang kedua menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan yang ketiga melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi lagi-lagi ya semua yang dilakukan tadi itu baik itu mengawasi atau di sini dalam hal ini adalah mengidentifikasi dan menangani produk yang tidak memenuhi hal ini harus didokumentasikan dan dilaporkan. Nah ini memang eh, praktek ya aslinya ya sehingga nanti selain nanti kita ada materi ini nanti ada tugas ya atau LK ya lembar kerja yang harus Bapak Ibu kerjakan terkait ya, menyusun SOP penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemudian membuat berita acara ya, membuat berita acara ya pemusnahan ya ataupun penarikan ya produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi ini kode unitnya SKKNI 2100 2022 tentang elemen kompetensi dari penyelia halal MP 74 PHI 000042 berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Tadi ada tiga elemen kompetensi, yaitu satu mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemudian yang kedua menangani ya produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dan yang ketiga mendokumentasikan dan melaporkan pemenanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, EK yang pertama. Oh ini masih belum ya. Masih tadi elemen kompetensinya ini tiga. Nah, EK yang pertama yaitu mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ada dua KUK, yaitu produk yang tidak memenuhi kriteria halal harus diidentifikasi sesuai prosedur. Kemudian yang kedua harus bisa mengidentifikasi atau mengetahui, menganalisis ya penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya. Itu tadi mengidentifikasi, kemudian mengetahui Nonton ada ibu pun kayak dan jenis di nang tas. Rumahnya ibu mah. oke itu ya jadi eh, produk yang tidak memenuhi tadi itu harus bisa diidentifikasi
Kemudian harus diketahui ya penyebabnya, ya ditelusuri ya, jenis ketidaksesuaiannya. Nah, produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu ada dua, ya penyebabnya ya ada dua. Yang pertama, ya tidak memenuhi kriteria bahan halal, jadi dari bahannya ya. Jadi bahannya yang tidak halal. Nah, jadi sudah di materi-materi sebelumnya ya bahwa ya bahan tadi itu ya harus ya benar-benar ya tertelusur ya benar-benar dipastikan adalah bahan yang halal. Nah, karena apa? Karena kalau tidak masuk ini ya berarti ya termasuk ya produknya nanti ya juga tidak memenuhi kriteria halal. Jadi ini ya jadi produk yang dihasilkan bisa saja tidak memenuhi kriteria halal karena yang pertama bahannya ya tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian yang kedua adanya bahan baru yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi bahan awalnya yang ada di list bahan itu sudah sesuai, tetapi ya ada penggunaan bahan baru yang tidak sesuai. Ya, ini juga menyebabkan eh, ketidaksesuaian dari produknya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ya dari prosesnya. Ya, jadi proses produksi halal itu ya selain bahan juga meliputi proses produksinya. Ya, bahan-bahan tadi itu eh, sudah halal ya, tetapi diproses ya ataupun diproduksi ya yang tidak sesuai ya kriteria halal, maka ya produknya bisa juga menjadi tidak halal. Jadi itu ya beberapa ya penyebab dari produk tadi termasuk produk yang eh, tidak memenuhi kriteria halal. Nah, sehingga ya EK1 elemen kompetensi 1.1 eh, Bapak Ibu ya penyelia halal ini harus bisa mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Apakah ya berasal dari bahannya yang tidak sesuai tadi itu atau dari proses ataupun fasilitasnya yang tidak memenuhi kriteria halal. Ya. Nah, bisa saja eh, taunya taunya tidak sesuai tadi baik itu bahan ataupun proses ataupun fasilitas ini setelah produk terlanjur diproduksi. Ya, kalau belum belum diproduksi kan bisa saja ya bahan tadi itu sudah ketahuan di awal ya pada saat pengawasan tadi ya bahannya tidak digunakan atau di replace dengan bahan yang lain. Ya, tapi kalau ini sudah terlanjur ya, sudah terlanjur diproduksi ya, baru oh ternyata ya teridentifikasi yang menggunakan bahan yang tidak halal atau teridentifikasi pada prosesnya atau fasilitasnya eh, menyebabkan ya tidak memenuhi kriteria sebagai produk halal. Nah, tahunya dari mana? Ya, untuk mengidentifikasi ini ada beberapa cara. Yang pertama dari satu audit internal. Jadi memang pelaku usaha dalam hal ini juga termasuk tugas dari penyelia halal ya harus selalu ya melakukan audit internal juga. Ya, jadi tidak mengandalkan audit eksternal, tapi juga harus melakukan audit internal. Nah, dari audit internal ini bisa saja teridentifikasi ya produk ya tadi ada yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian yang kedua bisa dari audit pemasok. Nah, jadi dari suppliernya atau pemasoknya ya ternyata setelah diaudit ya ternyata tidak memenuhi kriteria sehingga eh, produk yang dihasilkan ya ada kemungkinan juga tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang ketiga
Nah, pemeriksaan mutu produk. Ya, aja Kak Polong. Ini produk yang sudah Kita krim. dihasilkan. Nah, ini diperiksa ya. Ya, biasanya ada QC ya, atau QA-nya, ada ya quality control-nya atau quality assurance-nya ya. Dalam hal ini, kalau eh, dalam hal ini adalah halal assurance ya, termasuk yang dilakukan oleh penyelih halal tadi itu. Nah, ternyata diperoleh produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi misalkan dari termasuk rumah potong hewan ya, rumah potong hewan dari hewannya ya sudah hewan halal. Kemudian aspek keserawanan ya sudah memenuhi aspek keserawanan. Jadi hewan yang datang ada waktu istirahat, diberi tempat apa penampungan yang memadai, kemudian tempat penyembelian tidak eh, tidak gabung ya, atau ada sekat ya, ada satir, sehingga hewan yang disembelih tidak dilihat oleh hewan lain yang belum disembelih. Nah, tetapi proses sembelihannya ya tidak terpotong sempurna. Ya, tadi standarnya ya, walaupun ada beberapa mazhab yang mengatakan boleh dua urat saja, tapi standarnya untuk jaminan produk halal ini ya, pada waktu sidang fatwa digunakan yang eh, bisa diterima oleh semua mazhab. Nah, sehingga harus terpotong ya sempurna, baik itu marik, sulcum, dan juga wajadanya. Ya, jadi apa, saluran makan, saluran pernapasan, dan juga dua urat nadi. Dan harus terpotong sempurna, tidak boleh masih tersisa atau kiwir-kiwir, nggak boleh. Nah, ini akhirnya kan, oh ternyata ya walaupun julehannya, juru sembelihnya sudah eh, memenuhi persyaratan, ya sudah bahkan sudah punya kompetensi BNSP pun, nah kalau hasil sembelihannya tadi diprosesnya tadi ada kegagalan, maka nah produknya kan juga produk halal. Jadi bisa saja ya, jadi apa eh, produk ini tadi ya gagal tadi diketahui dari hasil pemeriksaan mutu. Oke, nah kemudian saya lanjutkan ya. Jadi penyelidikan ini kan umum nantinya ya, tidak hanya makanan minuman, ya bisa saja ke rumah potong. Makanya beberapa tadi saya sampaikan ya, nanti kalau ternyata ya suatu saat termasuk mendampingi yang rumah potong juga harus paham. Ya, SCPH-nya ada sedikit perbedaan. Ya, kemudian tadi itu beberapa titik tekannya, kalau mungkin nggak tahu ya pemateri sebelumnya apakah sudah menyampaikan yang terkait rumah potong, ya, tapi kalau yang terkait bahan, insya Allah sudah ya. Yang rumah potong tadi itu selain sembelian yang dilihat tadi satu aspek keserawanan. Keserawanan itu kesejahteraan hewan atau aspek ihsannya. Jadi kita harus ihsan ya pada hewan yang disembelih. Makanya tadi itu tanya mesti datangnya jam berapa, nanti disembelih pukul berapa, sehingga apakah ada waktu istirahat. Kemudian yang datang berapa, diangkut pakai apa, ya misalkan jumlahnya berapa. Apakah misalkan di penampungan, penampungannya cuma 2 kali 2, yang datang 500. Ya, sehingga kan tempatnya kan tidak memenuhi standar tadi itu. Ya bisa saja hewannya tadi uyel-uyelan dan seterusnya. Ini kan tidak, tapi ini harus dipastikan tempat atau kandang penampungannya tadi itu sesuai ya, dengan jumlahnya. Nah, kemudian apa, dipastikan pisau yang digunakan untuk menyembelih harus tajam, ya, karena kalau nggak tajam, satu, rentan sekali gagal ya, tidak terpotong sempurna tadi. Yang kedua, juga menyiksa hewan yang disembelih. Jadi eh, penyembelihan tadi harus dilakukan dengan yang tajam ya, dan selain kuku ataupun tulang itu ada persyaratannya. Kemudian penyembelihnya tadi itu harus cepat, boleh boleh nggak 1 kali ya, maksudnya kan tapi jangan diangkat. Ya, kalau diangkat nanti itu
eh, istilahnya udah batain ya, penyembeliannya 2 kali. Ada kemarin bahkan ada yang lebih ya. Barusan kemarin ngaudit ya di Madiun ya ternyata diangkat berkali-kali. Nah ini tidak boleh. Jadi itu kemudian eh, terkait penyembelihan tadi itu ya julehanya ya juleha itu juru sembelih halal ini boleh laki-laki boleh perempuan aslinya juleha. Syaratnya Islam. Aslinya selain Islam adalah eh, ahli kitab ya, tapi ahli kitab zaman sekarang sebenarnya tidak ada. Ya, berarti harus Islam itu aja. Dan balik sehingga mesti ditanya KTP ya. Dilihat umurnya yang lebih dari 17 tahun di sana. Kemudian selain Islam juga harus memahami dan taat ya, melaksanakan syariat. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pelatihan juru sembelih halal ya, atau mungkin bahkan uji kompetensinya ya dites wudhu, dites sholat, ya, dan yang lain-lain. Tapi ibadah wajibnya ini juga ditanyakan ya, dites. Saya kemarin juga gitu, ya ikut pelatihan Julia dan ikut uji kompetensinya gitu, disuruh wudhu, nanti doa setelah wudhu sampai sholat, dan seterusnya, disuruh praktek. Ya, ini karena tadi ya Julia itu ya backgroundnya macam-macam ya asalnya ya. Dan tadi harus dipastikan ya selain mengerti syariat juga taat ya, terutama ibadah wajibnya. Ya, apalagi kalau ibadah sunnahnya itu lebih bagus. Tuh. Kemudian Julia tadi harus punya pengetahuan dan keterampilan, ya keterampilan terkait yang menyembelih. Nah, pengetahuan tadi itu misalkan kalau mau menyembelih membaca apa, setidaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, karena hewan-hewan yang halal pun ya, kalau disembelih dengan selain Allah maka bisa aja haram. Ya, memang ya pengecualiannya ya dua hewan yang tidak perlu disembelih ya as-samaku wal jaradu, eh, apa, ikan laut ya, hewan yang laut dan eh, belalang yang tidak perlu disembelih. Tapi hewan yang lain seperti sapi, kambing, ayam dan seterusnya ya walaupun dia hewan yang halal tapi tetap harus disembelih dengan amal. Dan tadi harus terpotong eh, saluran makan, saluran pernapasan, dan juga saluran atau urat di darahnya. Mari kulkum wajah. Ini sebenarnya kalau strukturnya yang di luar itu malah yang saluran pernapasan. Pernapasan agak agak keras, ini mudah ya terpotongnya. Nah, saluran makan di bawahnya itu agak licin-licin ya, kayak itu sehingga kadang ya seringnya tidak terpotong sempurna. Nah, sehingga teknik teknik megangnya dan seterusnya ini kadang sangat berpengaruh. Nah, selain tajamnya dari alat atau pisau sembelihnya tadi itu. Oke, kemudian itu ya, nah yang digunakan standarnya untuk sertifikasi halal diambil yang semua madhab ya, tidak berdebat ya, sehingga harus terpotong sempurna semuanya. Nah ini kalau Bapak Ibu sebagai penyelia halal di rumah potong ya harus paham, harus bisa meriksa tadi itu, harus bisa mengecek yang tentunya apakah sembelian tadi itu berhasil apa tidak. Kalau tidak, maka akan menjadi produk yang tidak tidak halal atau tidak memenuhi kriteria halal. Sehingga nanti harus tahu bagaimana penanganan. Oke, saya lanjut yang RPO tadi ya selain aspek eh, yang apa namanya ini selain keserawanan ya kesejahteraan hewan, kemudian apa hasil sembeliannya juga aspek yang lain ya terkait higienis dan sanitasi ya sehingga
proses pencuciannya nanti diaudit harus bagaimana, tidak boleh di lantai, di bawah, harus di tempat yang agak naik, kemudian permukaannya yang mudah dibersihkan. Nah, kemudian produk tadi itu di pencuciannya akhir yang pertama yang terakhir yang menggunakan air yang mengalir dan tidak nyiprat ya ke produk yang lain yang sudah bersih. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya pencucian yang syar'i tadi itu. Nah, juga aspek lingkungan atau aspek limbahnya. Ya, sehingga harus ya tanya adakah septic tank ataupun yang lain atau IPAL ya sebelum tadi keluar ke lingkungan. Oke, nah, itu sedikit tambahan ya karena mungkin ya eh, dari Bapak Ibu ada yang nantinya sebagai penyelia di rumah potong ya ini harus harus paham juga. Oke, kembali ke sini ya. Nah, selain hasil pemeriksaan tadi itu ya identifikasi produk yang tidak mengikuti halal ini bisa dari analisa laboratorium. Jadi beberapa produk yaitu memerlukan analisa laboratorium. Misalkan kosmetik, ya, beberapa ini harus ada uji daya tembus air. Mungkin produk seperti kombucha atau apa yang lain ya diuji kadar alkohol atau kadar etanolnya. Nah, kemudian produk yang mengandung daging ya saja diuji apakah ada DNA babinya apa tidak. Ini dari hasil laboratorium juga termasuk ya kita mengidentifikasi eh, produk tadi apakah memenuhi kriteria halal atau tidak. Oke, nah itu ya jadi proses identifikasi tadi itu bisa dari audit internal. Audit internal ini bisa dilakukan ya 6 bulan sekali ya, atau minimal 1 tahun sekali ya. Putus ya? Oh, enggak, monggo tunggu sebentar, Pak Naim, kayaknya ada yang didiskusikan. Oh iya, oke. Oke, nggak betul, nggak betul. Sebentar, oke. Lanjut ya. Ya kemudian itu ya jadi proses identifikasi ya selain dari audit internal dan ini harus dilakukan berkala ya. Kemudian ada audit pemasok, ya, jadi pemasok bahan baku, ya, selain pemasok bahan, pemasok peralatan dan fasilitas produksi. Sehingga kan yang sekarang agak ramai itu kan misalkan pemasoknya food tray-nya ya untuk MBG atau SPPG. Ini kan ya itu juga perlu diaudit. Kemudian dari pemeriksaan mutu secara berkala tadi itu, jadi catatan produksi ya, jadi setiap produksi itu harus dicek, harus diperiksa ya oleh penyelia tadi dan ada catatan produksinya. Nah dari di sana, nah, jika ada ketidaksesuaian nanti bisa ya teridentifikasi produk mana yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian dari hasil analisa laboratorium dari sudah saya sampaikan ya bahwa ada kadar alkohol ataupun eh, adanya DNA babi ataupun daya tembus air ini beberapa eh, dicek ya dengan laboratorium. Kemudian ini nah selain mengidentifikasi nah Bapak Ibu ya penyelia halal ini ya selain mengidentifikasi kriterianya ya, ya harus bisa mengidentifikasi penyebab ya dan jenis ketidaksesuaiannya. Jadi elemen kompetensi yang kedua, 1.2 ini harus bisa mengidentifikasi penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya. Ya, jadi bisa jadi penyebab tadi itu dari bahannya, bisa jadi dari proses pengolahannya,
Bisa jadi dari proses penyimpanannya, bisa jadi dari proses pengemasannya, bisa jadi dari proses pendistribusiannya, bisa jadi dari proses penjualannya, ataupun proses penyajian produknya. Nah, dari semua ini, ya, jika ada kemungkinan atau ya teridentifikasi tercampur ya atau terkontaminasi bahan yang halal, yang tidak haram, tidak halal ya, atau haram ya, tercampur atau terkontaminasi bahan yang haram ya, atau tidak halal, maka ya, produk kita tadi itu menjadi produk yang tidak halal. Nah, ini ya kita harus penilai harus bisa mengidentifikasi penyebabnya di mana sih penyebabnya tadi itu. Nah, nanti ada tugasnya ya, eh, mengidentifikasi itu. Ya, ada studi kasus nanti ya. Jadi ya, jadi penyebabnya tadi itu eh, bisa dari bahan, ya proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, ataupun penyajian yang memungkinkan adanya kontaminasi atau tercampur bahan yang tidak halal. Oke, itu adalah elemen kompetensi yang pertama, yaitu mengidentifikasi produk yang tidak sesuai kriteria halal, baik itu mengidentifikasi eh, penyebabnya ya ataupun jenis ketidaksesuaian. Kemudian elemen kompetensi yang kedua dari ini ya dari kompetensi dari penilai halal ya, yaitu harus bisa menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, sehingga setelah mengidentifikasi harus bisa menanganinya. Nah, penanganannya ini harus sesuai standar, sehingga ya pelaku usaha harus punya standar atau SOP-nya. Nah, biasanya ditanyakan, nah, kalau audit kemudian di sidang fatwa ditanyakan, ya ditanyakan apa ada gak SOP-nya? Nah, ini harus ada SOP-nya. Kemudian SOP tadi itu bisa juga dievaluasi. Nah, jadi ada evaluasi juga terkait SOP ataupun pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan penanganan produk yang memiliki kriteria ini harus didokumentasikan, ya kemudian nanti dilaporkan sehingga di sana. Itu ya, jadi eh, elemen kompetensi yang kedua, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini. Jadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal harus ditangani sesuai dengan batas standar dan dievaluasi ya prosedurnya tadi. Ini ya, jadi eh, perusahaan harus mempunyai prosedur ya untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian prosedur itu harus didefinisikan dengan tepat ya produknya bagaimana, ya jenisnya bagaimana tadi itu, dan bagaimana cara menanganinya. Nah, kemudian produk yang sudah disertifikasi dan terlanjur diproduksi, tetapi ya diketahui bahan ataupun proses ataupun fasilitasnya ya tidak memenuhi kriteria halal, maka ini termasuk ya produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nanti harus tadi yang harus ditangani. Nah, cara menanganinya bagaimana? Yang pertama, ya, tidak boleh dijual ke pembeli yang mempersyaratkan produk halal. Ya, jadi produknya ditulis produk halal, tetapi ya, kenyataannya tidak, ini tidak boleh. Ini yang pertama, ini jika belum terlanjur didistribusikan. Nah, kalau yang kedua, kalau sudah terlanjur didistribusikan, maka ya produk tersebut harus ditarik. Dan lagi-lagi tadi bukti, ya misalkan penarikan produk tadi dan seterusnya tadi itu, selain harus ada SOP-nya, harus ada bukti, harus ada dokumentasinya. Ya, jangan lupa ya tadi setiap kegiatan mesti ada SOP-nya, mesti ada dokumentasinya.
Iya, jadi itu ya termasuk kalau sudah terlanjur dijual maka harus ditarik dan kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria hal tadi itu tidak boleh di rework ya, kemudian di downgrade, kemudian direformulasi karena produknya sudah gagal ya terkontaminasi produk yang tidak halal, kemudian di apa diolah lagi atau reformulasi lagi nggak boleh atau grade-nya diturunkan tapi tetap mencantumkan bahwa dia produk halal nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini tidak boleh di rework, tidak boleh di downgrade atau direformulasi. Nah, kemudian ya ada tadi prosedur yang bersifat antisipatif ya. Jadi kenapa tadi SOP ataupun penanganan tadi itu tetap harus nantinya dievaluasi. Karena ini biar mengantisipasi tidak terjadi kesalahan yang serupa. Sehingga tadi ada prosedurnya tadi itu eh, kemudian prosedur tadi dievaluasi apakah sudah memenuhi ya, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan terjadi lagi. Dan yang terakhir ya lagi-lagi bahwa harus ada bukti ya penanganan dari produk yang tidak memenuhi. Jadi buktinya tadi harus didokumentasikan dan dipelihara. Nah, untuk penanganan ini apa yang harus dilakukan? Kalau sudah terlanjur dijual tadi itu, maka dilakukan penarikan ya produk, kemudian ada pemusnahan produk. Lagi-lagi ya semuanya tadi itu harus ada berita acaranya, harus terdokumentasi. Ini yang perlu diingat. Ya, sehingga ya biasanya masih ditanyakan. Hari ini contoh berita acara pemusnahan produk yang tidak sesuai eh, pada hari ini tanggal sekian bulan sekian tahun sekian yang berdatangan di bawah ini Presiden JPH melaksanakan pemusnahan produk yang tercantum nanti ada nomor nama produknya jumlahnya kemudian diuraikan cara pemusnahannya dan lokasinya di mana. Nah, penanggung jawab tadi siapa? Ya. Kemudian waktunya kapan pemusnahannya. Nah, dan di sini nanti eh, dianalisa juga penyebabnya apa. Ya, ada analisis penyebab dari eh, ketidaksesuaian tadi itu rinciannya bagaimana. Nah, nanti ini eh, jangan lupa ya dokumen tadi itu juga ditandatangani eh, oleh yang membuat ya dan juga yang berkaitan termasuk penyelia halal di sini ya harus ya, ada di sini. Nah, ini ya contoh dokumen berita acara pemusnahan produk. Oke. Kemudian ya ini ini. Jadi SOP atau prosedur penanganan produk tadi itu juga harus dievaluasi. Apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak sesuai. Nah, ini bisa saja yang tidak sesuai tadi itu metodenya atau tekniknya ataupun hasilnya. Nah, ini eh, perlu dievaluasi dan nantinya dijadikan rekomendasi. Ya, rekomendasi ya untuk pengambilan keputusan atau untuk menyusun prosedur yang berikutnya. Intinya apa? Agar eh, ya tadi antisipatif ya tidak terjadi kesalahan serupa. Itu ya, jadi harus ada evaluasi penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ada form evaluasinya, nama penyelia halal ya, nama perusahaan, tanggal, waktu, jenis produknya, bahannya apa, jumlah, ketidaksesuaiannya apa, analisis penyebabnya apa, rinciannya apa, tindakan pengamanannya bagaimana, hasil evaluasinya bagaimana, rekomendasinya. Kemudian ada tanggal ditangani oleh penyelia dan juga penanggung jawab. Jadi itu ya, jadi apapun dari kegiatannya tadi itu, ya kita harus terbiasa untuk mencatatnya, ya mendokumentasikannya, melaporkan. Kemudian elemen komunikasi yang ketiga
atau yang terakhir dari kompetensi melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini adalah melaporkan. Jadi apa yang dilakukan pada saat penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, baik itu SOP-nya tadi itu ataupun eh, proses penarikannya ataupun proses pemusnahan, bahkan proses evaluasi dari prosedurnya tadi juga itu harus didokumentasikan dan juga dilaporkan. Nah, ini ada dua unjuk kerja ini ya, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria harus dilaporkan ya sesuai prosedur. Kemudian dokumen penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus dipelihara ya sesuai prosedur. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada tugas, ya, boleh ya disertai adanya foto ya penanganan produk. Ya, jadi Bapak Ibu penyelia halal ya harus bisa melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang satu eh, harus dilaporkan ya sesuai prosedur, kemudian dokumentasinya tadi harus dipelihara. Nah, untuk pelaporan, ya, tadi sudah sedikit kita singgung, dan mungkin ya sering ya, materi itu yang terkait laporan, ya. Nah, bahwa laporan tadi itu adalah tulisan yang berisi pengolahan data dan informasi ya dalam bentuk dokumen pendek, tajam, dan ringkas untuk tujuan dan khalayak tertentu. Ya, jadi berisi ya data dan fakta. Nah, syarat-syarat laporan yang pertama harus jelas dan cermat. Kemudian yang kedua harus lengkap dan sistematis ya sesuai dengan format. Kemudian laporan harus mengandung nilai yang objektivitas ya objektif ya tidak subjektif atau kepentingan pribadi. Ya, laporan harus objektif. Kemudian laporan harus langsung atau to the point sehingga tidak multitafsir ya, tidak menggunakan kata-kata yang ambigu dan yang lainnya. Dan laporan tadi itu disertai beberapa saran ya karena gunanya laporan sebenarnya adalah untuk evaluasi ya untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkaitan. Dan laporan tadi harus konsisten dan tegas dalam penjelasannya. Dan terakhir, ya laporan harus tepat waktu. Karena kalau terlambat, berarti pengambilan keputusan nanti juga terlambat. Maka laporan tadi itu ya syaratnya juga harus tepat waktu. Nah, kemudian untuk mendokumentasikan dan memelihara dokumen. Ini juga sangat penting ya. Di dokumentasi itu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Nah, dokumentasi ya bisa berupa gambar, ya ataupun kutipan, ataupun guntingan koran, atau bahan referensi yang lain. Ya, kalau zaman sekarang kan udah sekarang ya, ya dengan difoto ya pakai HP bisa, atau di scan, ya dan yang lain bisa. Ini jadi lagi-lagi apa yang kita lakukan termasuk penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini juga harus kita dokumentasikan. Dan dokumentasi itu harus kita pelihara. Di pemeliharaan dokumen itu adalah usaha penjagaan dokumen agar kondisi fisiknya tidak rusak ya selama masih memiliki nilai guna. Ya, jadi arsip dokumen tadi harus ditata dan dirawat. Jadi kegunaannya ya sebenarnya selain untuk kepentingan audit halal nanti oleh auditor halal ya. Nah, tapi juga sebenarnya untuk kepentingan dari pelaku usaha itu sendiri. Karena audit tadi selain audit eksternal ada audit internal. Nah, dokumen-dokumen tadi itu ya sangat berguna di sana. Sehingga ya harus tetap dipelihara. Nah, kesimpulannya
Nah, untuk materi ini, jadi materinya tadi unit kompetensi yang keempat dari penyelia halal itu yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, kesimpulannya bahwa penyelia halal itu perlu memiliki kemampuan untuk mencegah dan menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi awalnya ya bagaimana agar tidak terjadi. Tapi kalaupun sudah terjadi, maka harus bisa menanganinya. Oke. Dan nanti harus bisa mendokumentasikan, ya kemudian merawat atau menjaga dokumentasi itu dan juga melaporkan. Ya, jadi itu ya. Jadi eh, tugas penyelia halal ya di sini ya sangatlah penting. Walaupun ya tetap ya nanti seluruh elemen ya wajib punya komitmen tadi itu. Jadi komitmen tadi itu harus disosialisasikan ya, ke semuanya. Ya. Tidak hanya terus manajemen saja yang tahu, tapi semuanya itu harus tahu. Ya. Punya komitmen ya, selalu menghasilkan produk yang halal. Ya, produk yang halal tadi itu bisa dari bahan, ya, proses, ya fasilitas, ya produk, ya sampai ke penyimpanan, distribusi, penjualan dan yang lain-lain. Mungkin itu akhir dari materi kita yang kedua dari saya, yang ini yang keempat. Ini Pak, ini. Dan Yang terakhir nih Pak ini. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan atau sanggahan atau apa, monggo atau diskusi tentang pengalamannya di lapangan. Izin Bu, bertanya boleh? Monggo Pak, langsung. Ya, makasih Pak Naim. Jadi begini Pak, terkait bahan ini, ya di tempat, ya kita tahu di tempat saya Tanjung Pinang ini kan banyak masyarakat Tionghoa, dan mereka biasa berjualan makanan itu berani langsung mengklaim bahwa halal, misalnya nasi ayam. eh, Katakanlah misalnya mereka ingin mengurus sertifikasi halal Pak. Yang jadi persoalan itu mereka kadang-kadang menggunakan bahan ayamnya itu dari pemasok ayam yang justru dari kelompok mereka Pak, misalnya dari Tionghoa juga yang itu tidak disembelih. Ada yang jenis ayam yang lehernya bolong gitu, itu di kemasan juga di dalam kotak-kotak atau per ekor gitu. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita temukan yang seperti itu, mungkin uh, tindakan kita seperti apa Pak? Karena biasanya lehernya langsung dibuang oleh mereka. Jadi tinggal kita nggak tahu itu ayam disembelih atau enggak. Dalam pengakuannya dia bilang itu sembelih gitu. Kemudian pertanyaan kedua Pak, ini sekarang kan lagi ada penjualan misalnya di bahan-bahan kue itu Pak, ada yang kiloan Pak. Misalnya mentega kilo, terus Oreo juga yang kiloan, terus keju juga begitu. Itu biasa kemasannya juga nggak jelas Pak. Nah, ini penelusurannya ini bagaimana Pak? Gitu Pak Naim kira-kira. Gitu. Makasih Pak. terima Monggo, kasih. langsung jawab aja pertanyaan. Monggo. Terima kasih Pak Bu Ana. Terdengar kisah saya nggih? Jadi bahan tadi itu ya termasuk istilahnya komponen utamanya yang menentukan bahwa produk nanti kita halal apa tidak. Maka bahan tadi itu harus dipastikan bahan yang halal. Nih, kalau misalkan tadi yang pertama dari mungkin sebenarnya owner itu boleh non Muslim owner ya, tapi penyelia halal harus Muslim. Oke, berarti ownernya boleh Pak ya? Boleh Chinese ya? Boleh orang Tionghoa ya? Nggak ada masalah ya? Iya boleh. Pemilih boleh, tapi yang penyelia tadi itu harus harus yang Muslim. Nah, tugasnya penyelia tadi memastikan bahwa bahannya tadi itu bahan yang halal, harus tertelusur. Ya, misalkan tadi itu ternyata dari ownernya ada instruksi menggunakan bahan yang tidak tertelusur, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Apalagi tertelusur tapi tertelusur jelas-jelas tidak halal, tidak disembelih ya jelas nggak boleh. Itu ya. Jadi tugasnya penyelia tadi yang memastikan bahwa eh, bahan tadi itu bahan yang halal. Bahan yang halal tadi itu eh, bisa bahan yang positif list, ya, sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal. Tapi bahan-bahan itu perlu
yang ada jelas sertifikat halalnya. Oke, itu ya gampangannya begitu. Sehingga kalau bahan tadi itu clear, ya itu bisa. Tapi kalau tadi bahannya tadi itu tidak clear, apalagi tadi itu misalkan daging Mm-mm. ya, daging harus Ya, jelas ya, harus diperoleh dari rumah potong yang bersertifikat halal. Ya, sehingga berarti kalau kalau dijamin izin tadi Pak, kalau ada kehalalan. penolakan untuk mengubah bahan pasoknya itu berarti kita juga berhak menolak untuk membantu pendampingan sertifikasi halalnya Pak ya. Kan diajukan kan nggak bisa Pak Bu Anang. Kalaupun memaksakan diajukan pun, ya akhirnya kan tertolak karena Oke, siap. bahan saja sudah nggak clear. Oke. Nah, catatan lagi yang misalkan yang owner yang non Muslim tadi itu biasanya ditanya produksinya apakah punya tempat produksi sendiri yang terpisah atau gabung dengan rumahnya yang owner tadi itu. Nah, yang sering kadang eh, masaknya di rumahnya. Nah, di rumah tadi itu apakah Iya ada betul. kontaminasi apa tidak? Iya Walaupun iya. itu produksinya tadi itu bahannya halal, tapi di rumah ya ada kontaminasi misalkan disimpan ya penyimpanannya ya di kulkas yang sama dengan misalkan daging yang tidak halal satu atau proses gorengnya ataupun apanya dengan alatan yang campur tadi itu akhirnya nggak bisa. Itu ya, jadi tanda kutipnya sebenarnya bukan berarti tidak boleh yang non muslim tapi memang ada beberapa catatan tadi yang harus dipastikan. Satu, bahan tadi bahan yang halal, bahan tadi tidak tercampur atau terkontaminasi bahan yang halal termasuk prosesnya dan juga yang lain-lainnya. Itu nggih. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Buan? Yang bahan-bahan yang kiloan itu loh Pak, mentega kiloan, keju kiloan itu gimana Pak? Itu kita mentelusurnya biasa kemasannya juga sulit Pak, kotaknya itu nggak jelas apa produksi siapa dan bagaimana. Karena kan cuma selembar kertas saja biasanya Pak. Dia tulis keterangan beratnya, terus mentega kilo gitu aja cuma tulisannya. Oke, jadi itu apa bahan tadi ya ada yang bahan yang positif list ya sehingga tidak perlu sertifikasi halal. Tapi ada bahan-bahan tertentu itu yang eh, punya titik kritis ya seperti apa tadi eh, mentega tadi ya. Nah ini karena kan dia hewani ya hewani hewani nah, lemaknya dari mana? Ya, lemaknya dari mana? Kalau lemaknya tadi dari hewan yang tidak halal, ya jelas nggak boleh. Makanya eh, akhirnya yang bahan-bahan yang punya titik kritis tadi itu harus bersertifikat halal. Kalau mau mengajukan ya berarti digunakan bahan yang ada sertifikat halalnya. Toh banyak kan sebenarnya kan dari mentega itu yang sudah bersertifikat halal. Ya, jadi kalau tidak tertelusur nanti akhirnya jadinya sama dengan tadi yang bahan tadi akhirnya belum bisa ya belum bisa nantinya. Karena Pak izin Pak, eh, pengusaha apa pengusaha mikro kecil ini biasa memang menggunakan bahan yang KW Pak istilahnya tipe KW. Jadi keju kiloan, Oreo-nya juga bukan Oreo beneran, Oreo yang kiloan itu yang nggak ada mereknya. Nah itu kita penelusurannya itu juga berarti harus cermat Pak ya, Ya, harus cermat, memastikan bahwa itu benar ya. harus cermat. Apalagi misalkan yang self declare ya. Kalau ini kan penyelia kan lebih ke reguler nanti ya. Sama aja ya sebenarnya reguler atau self declare pun ya harus cermat. Kalau kita nggak cermat, terus ternyata ya, produk yang dihasilkan ternyata ya seharusnya tidak halal ya, punya label halal. Sing salah siapa? Yang salah kan yang mendampingi, yang ada kita kan jadinya kan berbahaya. Itu memang tugasnya di sana. Tugasnya memang harus cermat, harus memastikan itu tadi. Oke, jadi kalau yang mikro kecil pun ya bisa. Eh, ya intinya ya kalau bahannya tadi itu eh, misalkan meragukan harus ada sertifikat halalnya lah namanya biar biar aman. Oke. Oke. Oke, makasih Pak. Ada lagi Bapak Ada Ibu, yang kurang lain 5 menit.
Kurang 5 menit sudah Izin selesai. bertanya, Pak. Monggo. Terkait pemusnahan produk, misalnya nih kita penyelia, tapi penyelia eksternal. Eh, Berarti semua SOP itu harus dari awal kita jelaskan bahwa kalau ada produk yang tidak terkontaminasi atau diragukan kehalalannya, berarti dari awal kita sudah harus jelaskan bahwa nanti tidak bisa diedarkan gitu, Pak. Kalau kita penyelia eksternal, kalau internal kan bagian dari perusahaan ya, kalau menengah besar. Tapi kalau eksternal itu dan mau melakukan pemusnahan, misalnya mungkin akan berat. Bagaimana itu, Pak? Hmm. Jadi memang ya idealnya bahwa penyelia tadi itu penyelia tadi sebenarnya kan internal kan idealnya. Walaupun kalau terpaksa tadi itu boleh eksternal. Nah, tapi walaupun eksternal pun ya harus tetap mengawasi ya tetap memastikan bahwa tadi ya SOP yang ada tadi itu dilakukan secara benar. Sehingga ya namanya jaminan produk halal ya berarti yang produk yang dihasilkan nanti itu dijamin sudah benar-benar memenuhi kriteria halal. Makanya beberapa tadi itu akhirnya ada surat pernyataan ya termasuk pernyataan komitmen dari pelaku usaha ya entah diawasi atau tidak diawasi ya entah pada saat audit atau tidak diaudit pun ya harus benar-benar menjaga konsistensinya kan begitu ya Bu ya. Jadi itu memang ya beberapa yang penyelia eksternal ini ya karena tidak mungkin ya penyelia eksternal terus apalagi mendampingi banyak sekali pelaku usaha ini kan mesti kan mencurigakan. Padahal kan tadi tugasnya jadi harus sehari-hari tadi itu harus yang benar-benar memastikan ya tidak hanya bahannya juga prosesnya dan yang lainnya tadi itu. Nanti sepertinya ya eh, memang ada batasan ya. Untuk penyelia eksternal ini, ya idealnya, gambarnya rasionalnya ini mendampingi berapa pelaku usaha. Kalau mendampingi terlalu banyak dan sampai jauh-jauh, ini kan ya sebenarnya kan, loh ini beneran mendampingi apa tidak ini? Ya ini kan jadinya kan seperti itu. Kalau nggak beneran dampingi tadi itu, akhirnya tadi proses pengawasan dan yang lain tadi tidak optimal, ya ya kan yang bertanggung jawab tadi salah satu adalah penyelia waktu itu. Mungkin gitu ini, Bu Nurul. Nih. Ya, Pak. Pak, boleh satu lagi. Tadi saya ada dengar pas bahas kosmetik, itu ada bahan yang tidak tembus air. Mungkin kemarin-kemarin pas bahas bahan, itu saya kurang menyimak. Apakah bahan yang digunakan untuk kosmetik tidak tembus air itu membuat kosmetik itu tidak halal atau bagaimana, Pak? Kalau misalkan kosmetik tadi itu ya dinyatakan atau dia mengklaim dia tembus air sehingga misalkan ibu-ibu yang memakai ya, pada saat wudhu ya, berarti kan tidak bermasalah ya. Tetapi ya dia klaimnya tembus air, tapi hasil ujinya tidak tembus air. Berarti kan klaim dan kenyataannya kan nggak sama. Nah, itu kan tidak boleh. Nih, itu ya, mungkin beberapa seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, monggo. Di chat Bu Rama. Kurang. Ini sudah lebih Pak Naim, sudah lebih 3 menit. Ini masih ada satu pertanyaan Izin, di chat ya. Oh, izin di tanya chat, kolom aja. chat, kolom chat. Oh ya, Ya, Bapak mohon. kolom chat. Bapak Ibu monggo absennya ya, jangan lupa. Ini Pak Naim, selamat sore Pak Naim, materinya ini. Saya ingin bertanya, misal pada usaha menggunakan produk yang belum halal sebelum pengurusan SH, dan baru menggantikan dengan produk pengganti yang sudah halal, memiliki ID halal saat akan mengurus SH ya. Apakah nota penggunaan bahan pengganti harus menunggu terdata selama 3 bulan terakhir, Pak Naim?
atau bisa langsung diproses saat PU sudah ada komitmen dan konsisten berganti bahan baku pengganti tadi. Gitu Oke, loh, Pak. terima kasih. Ini Pak Julianto. Jadi memang tadi itu tujuannya kenapa kok biasanya dicek 3 bulan terakhir itu untuk melihat konsistensinya sudah menggunakan bahan tersebut dan konsisten membeli di sana. Tidak satu kali beli di sana kemudian dapat SH-nya ganti lagi kan tidak itu. Nah, untuk kasus seperti itu, misalkan ada penggantian ya, penggantian tadi itu, mungkin kalau dia pembeliannya agak agak sering ya, 1 bulan atau mungkin tiap hari membeli, mungkin tidak perlu menunggu sampai 3 bulan. Jadi bisa ya, kalau sudah ada beberapa kali nota pembelian tadi itu, intinya kan sudah bisa dicek ya dia konsisten di sana, kemudian tadi didukung atau dibantu oleh apa komitmen ya pernyataan komitmen tadi itu eh, bisa jadi memungkinkan masih bisa. Oke. Itu yang tapi bukti tadi itu harus dijaga ya, harus ya, buktinya tadi harus dijaga. Mungkin seperti itu. Karena nanti kalau misalkan reguler pun ya nanti kan akan ditanya, dicek, ya, diverifikasi pada saat audit ya apakah benar sudah konsisten menggunakan bahan tersebut dan seterusnya. Itu nggih. Itu nggih Pak Yulianto nggih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, kapan Saya pengumpulannya? Monggo, monggo Pak, monggo, mumpung masih gabung, monggo Pak. eh secara materi saya sudah diwakili sama Ibu Anu tadi, Ibu Nurul. Saya ingin tanyain ke panitia nih, Ibu Zainal, bahwa kemarin itu kita qadarullah di hari pertama untuk kegiatan kemarin di ujung-ujung itu kami di sini hujan deras lebat badainya sehingga kami jaringannya padam semua sehingga kami tidak sempat menyelesaikan materi. Sehingga konsekuensinya kami tidak mengisi absen pada kegiatan kemarin di ujung-ujungnya. Sehingga dari panitia itu bagaimana? Mungkin itu teknisnya. Masih di mood. Saya komunikasikan lagi dengan panitia di Bapak, masalah absen kemarin yang terputus. Insya Allah nggak apa-apa kalau misalnya memang sudah karena cuaca gitu. Kan ada. Ini Mbak, eh, monggo Mbak dijawab Mbak Nurul ya, Mbak, monggo dijawab langsung aja. Mbak siapa nih? Mbak, monggo Mbak dijawab Mbak. Saya jawab ya. Jadi bisa mengirimkan bukti screenshot saat di dalam Zoom-nya. Tidak apa-apa, kirim ke nomor admin. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin ada pesan terakhir Pak Naim untuk Bapak Ibu sekalian. Biar tetap semangat. Yang terakhir mungkin ini. Ini kayaknya bukan semangat tapi tambah waduh kok tugas gitu ya. Ya, jadi sedikit saya share ini ada tugas nanti nggak ya. Jadi ada LK3 dan LK2. Mungkin tidak saya bacakan satu persatu ya monggo nanti Bapak Ibu apa baca sendiri ini sampai mana nih? Kelihatan LK berapa yang kelihatan ini? Sudah Angka terlihat 3, Pak. LK3 kok nggak kelihatan saya malah tambahan. Saya, saya ini kan dulu. Malah saya kelihatan saya bingung nanti. Nah ini ya jadi ini LK3 tadi mengawasi bahan proses dan produksi halal. Nanti ada studi kasus, ada ini, kemudian ada narasinya di situ, monggo dibaca sendiri ya. Nah tugasnya eh, Bapak Ibu sebagai penyelia halal yang sedang melakukan pengawasan, maka membuat laporan pengawasan, kemudian
rekomendasinya apa. Ya. Ini ada form pengawasannya, monggo diisi itemnya apa, hasil pengawasan rekomendasinya bagaimana. Itu yang pertama ya, formulir pengawasan bahan, proses, dan produk halal berdasarkan studi kasus yang ada. Kemudian LK yang keempat, eh, ya terkait penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, nanti ini juga ada kasus. Kemudian, nah tugasnya Bapak Ibu sebagai penyalih halal yang sudah mempelajari UK3 ya, mengisi berita acara pemusnahannya, nah, nama item, jumlah unitnya, kemudian ada feedbacknya, termasuk analisis penyebabnya, rincian penyebabnya bagaimana. Ya, itu ya, ada 2 tugas ini sebenarnya karena memang untuk unit kompetensi 3 dan 4 ini adalah praktek, sehingga ada LK-nya. Untuk waktu pengumpulannya eh, Pak Panitia ini yang ya kita serahkan ke panitia yang mengaturnya. Nah, jadi kita semua ini ya, baik sebagai penyelia halal atau sebagai auditor halal, baik itu di LPH ataupun di Halal Center atau di lembaga masyarakat ataupun di kampus ataupun di mana, nah kita ini adalah tim, bisa dikatakan tim yang eh, bagaimana menjaga agar produk yang apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah produk yang halal dan juga thayyib. Ya, jadi produk yang halal dan juga thayyib. Nah, jadi di Al-Quran surah Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi yang diperintahkan itu ya ayyuhan nas, ya manusia. Sehingga tidak hanya yang muslim tetapi juga eh, ya semua warga Indonesia. Ya ayyuhan nas. Maka pemerintah juga menetapkan ya adanya undang-undang ya 33 2014, kemudian UU 3921 dan seterusnya. Bahkan ada keputusan Menteri Agama atau KMA-nya ada, atau ada kekabannya, keputusan badan ya BPJP dan seterusnya. Termasuk kita juga berdasarkan fatwa ulama. Nah, ini yang kita jadikan jawaban tadi bahwa ya semua manusia tadi itu diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Jadi amanah ini itu juga syariat ya bagi eh, Muslim ya, dan juga termasuk amanah dari pemerintah. Ya, dari manapun ya kita atiullah wa rasul wa ulil amri minkum, ya termasuk pemerintah tadi itu. Sehingga ya kita juga selain mematuhi perintah Allah yang ada di Al-Quran, Sunnah, ya, ataupun hadis, ataupun mungkin dari fatwa-fatwa ulama yang menerjemahkannya. Kemudian juga ya kita ikut ya peraturan pemerintah. Nah, tugas ya semuanya ya perannya sebagai apapun tadi itu memastikan bahwa tadi itu benar-benar ya sesuai dengan prosedurnya, ya sesuai dengan standarnya, sesuai dengan SOP-nya. Sehingga kalau tadi diklaim atau dikatakan ya sudah bersertifikasi halal, maka ya benar-benar ya, jaminannya, ya, jaminan produk halal tadi itu terjamin. Nah, ini yang perlu kita sadari, ini adalah tugas kita bersama. Ya, semoga tadi itu menjadi amal jariah kita, dan kita mendapatkan pahala di sana. Ya, jangan sampai kebalikannya ya eh, sebagai penyelia ya tahu ilmunya, pinter ngakali, wah ini bisa diakali begini. Nah, sehingga eh, menjadikan ya tidak sesuai ya produk yang seharusnya tidak memenuhi kriteria halal ya dikatakan ya, atau mendapatkan sertifikasi halalnya ini bisa saja
kita ikut berdosa. Ya, naudzubillah min dzalik. Mungkin itu sedikit closing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah ya hadir. Ya, semoga apa yang ya kita diskusikan di sini, ya kita sama-sama belajar di sini itu bermanfaat dan barokah bagi kita dan juga eh, pada masyarakat pada umumnya. Mungkin akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih. banyak Pak Naim. Sama-sama. Makasih Bapak Ibu ya masih semangat. Untuk ada pertanyaan tuh di kolom chat, apakah hari pertama masih ada tugas, nanti Mbak Emma yang jawab semua ya. Nanti saya cukupkan sekian. Semoga Bapak Ibu selesai tugasnya dan bisa menjadi penyelia yang handal ya. Saya serahkan ke Mbak Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naim. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih. Saya izin Ya, terima kasih kami sampaikan pada Pak Naim selaku narasumber pada siang sore hari ini. Nggih. Kemudian juga terima kasih pada Uzainabur yang telah menjadi moderator. Monggo Bapak Ibu bisa on cam dahulu untuk foto bersama. Nggih. Monggo bisa on cam semua. Jepret. Satu, dua, tiga, jepret. Oke, sampun. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya pada siang hari ini. Besok masih ada materi ya Bapak Ibu. Semoga besok bisa lebih semangat lagi. Sekian dari kami. Bu Emma, maaf Bu Emma, soal Oh, tugas nggih. tadi arahannya gimana? Apa di grup? Apa gimana? Di grup. Nggih. Di grup ya? Iya. Oke. Kalau bisa, boleh nggak kami minta nomor kontak narasumber-narasumber itu, mungkin kita mau apa diskusi dengan beliau lagi atau gimana? Makasih. Oh, nggih. Kalau yang kemarin itu ada nomornya yang enggak kemarin tadi ada ya yang Pak Taufik. Ya nanti di grup saja Pak bisa tanya ke admin nggih. Oke, makasih Bu. Nggih. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.